Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap fit dan sehat ya. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kesehatan dan keafiatan kepada kita semua. Oh iya, yang belum subscribe segera subscribe ya, dan bantu channel ini agar lebih berkembang ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Mari kita mulai. Kali ini kita akan mempelajari bab 9 tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita memasuki pembahasan, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu menjelaskan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dengan benar. 2. Siswa mampu menunjukkan dalil berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dengan benar. 3. Siswa mampu menunjukkan contoh perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, siswa mampu berperilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada guru dengan benar. Yang keenam, siswa mampu menunjukkan dalil berbuat baik, hormat dan patuh kepada guru dengan benar. 7. Siswa mampu menunjukkan contoh perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, mari kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk tata cara pergaulannya. Antara orang tua dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Di antaranya kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu merawat dan mendidik dengan sebaik-baiknya sesuai syariat Islam. Proses pendidikan di lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan spiritual anak. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, atau birrul walidain. Birrul walidain ini bisa diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub di dalam Quran. Ada banyak ayat yang berbicara tentang hal ini, diantaranya dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun.
dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berbuat baik kepada orang tua diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan syirik. Ini menjadi bukti bahwa kedua orang tua menempati kedudukan mulia dalam pandangan Islam. Maka sebagai anak, kita harus menghormati dan mematuhi nasihat dan perintah orang tua sebagai wujud bakti kita kepada keduanya, baik itu orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya. Jadi, berbakti kepada orang tua bukan merupakan balasan anak kepada keduanya karena telah melahirkannya, merawatnya, dan mendidiknya. Mengapa demikian? Karena jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan balasan sepadan oleh seorang anak. Pada usianya yang sudah lanjut, tentu orang tua sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita sebagai anak. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau bertanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam lanjut usia atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Perilaku durhaka kepada orang tua atau uqulul walidain merupakan dosa yang besar. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua akan sengsara hidupnya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kepatuhan kepada orang tua merupakan bukti kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedurhakaan kepada orang tua merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Maksudnya bagaimana? Jika orang tua ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ridho. Demikian pula sebaliknya, jika orang tua kita murka, maka Allah pun murka terhadap kita. Tahukah kalian bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua? Jika orang tua kita masih hidup, maka dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Orang tua akan sangat bahagia jika anak-anaknya mendengarkan nasihat-nasihatnya, untuk kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang tua menghendaki anak-anaknya hidup lebih baik dari dirinya. Sangat tidak sopan dan termasuk perilaku tercela jika ada anak tidak menghiraukan perkataan dan nasihat dari orang tuanya. Saat orang tua berbicara, jangan sekali-kali memotong pembicaraannya karena bisa menyakiti hatinya. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Pekerjaan rumah selalu ada setiap hari, seolah tiada habisnya. Mulai dari mencuci piring, mencuci pakaian, dan menyetrikanya, membersihkan lantai, merapikan kamar, menyiram tanaman, membersihkan pekarangan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin saja semua atau sebagian pekerjaan ini ditangani oleh pembantu, sehingga lebih ringan jika dibandingkan tanpa pembantu. Lalu bagaimana jika tidak ada pembantu? Apakah semua pekerjaan ini diselesaikan sendiri oleh orang tua?
Sebagai anak soleh ataupun anak soleha, tentu kalian akan membantu menyelesaikannya supaya beban orang tua menjadi lebih ringan. Yang ketiga, senantiasa meminta doa restu. Setiap aktivitas yang dilakukan anak hendaknya mendapat restu dari orang tua. Doa restu orang tua akan menjadi modal berharga dalam meraih kesuksesan. Doa ini menjadi penyempurna ikhtiar yang telah dilakukan anak. Jika orang tua kita sudah meninggal, maka cara menghormatinya dan mematuhinya dengan cara yang pertama menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Seorang anak harus menjaga hubungan baik dengan keluarga dekat, kerabat, serta sahabat dekat orang tua. Dengan menjaga tali silaturahmi, mereka hakikatnya juga menjaga silaturahmi dengan orang tua kita. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Cita-cita mulia orang tua harus dilanjutkan oleh anak-anaknya. Misalnya, membangun masjid yang dirintis orang tua belum selesai. Maka, sebagai anak harus melanjutkan pembangunan masjid tersebut. Yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak kepada orang tua akan menjadi ladang pahala yang tiada terputus baginya di alam kubur. Sebab hanya anak soleh yang bersedia mendoakan orang tuanya. Yang kedua, yaitu hormat dan patuh kepada guru. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru, kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Mereka tak kenal lelah dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Tidak hanya itu, guru juga menjadi teladan dalam menanamkan akhlak mulia bagi murid-muridnya. Guru selalu memberikan motivasi, arahan, dan nasihat kepada murid-muridnya. Harapannya agar semua muridnya menjadi orang sukses. Tanpa bimbingan dan didikan kita tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, mana yang halal dan yang haram. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Berkat jasa gurulah kita menjadi orang berilmu. Dengan bekal ilmu kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan terarah. Inilah kebaikan-kebaikan seorang guru kepada murid-muridnya. Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhinya sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua. Hormat dan patuh kepada guru sangat ditekankan oleh Islam. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan seseorang, dia berhutang budi kepada guru. Bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru? Menghormati dan mematuhi guru dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Saat bertemu dengan guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah, hendaknya menyapa dan mengucapkan salam. Ucapkan salam ini akan membuat guru senang dan bangga kepada muridnya. Yang kedua, yaitu mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Perkataan guru pasti mengandung hikmah, sehingga murid hendaknya mendengarkan dan menyimak dengan baik. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Seorang murid memiliki motivasi yang kuat dalam mengikuti pelajaran, sehingga semua pelajaran yang diberikan guru akan diikuti dengan penuh semangat. Yang keempat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau ta'zim. Saat berhadapan dengan guru, seorang murid hendaknya menatap gurunya penuh dengan rasa hormat dan memberikannya perhatian terhadap perkataan guru, mencatat jika diperlukan. Dan yang kelima, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Seorang murid hendaknya mengambil posisi duduk yang terdekat dengan gurunya. Dengan posisi ini, seorang murid akan merasa dekat secara emosional dengan gurunya. Penjelasan guru akan lebih mudah didengar jika posisi duduk murid dekat dengan gurunya. Guru juga berjasa dalam menanamkan akidah Islam yang lurus. Dengan akidah yang lurus, seseorang akan hidup bahagia dunia hingga akhirat. Dalam ajaran Islam,
Guru atau ulama harus dihormati dan dimuliakan. Menghormati, mematuhi, dan memuliakan guru merupakan syarat agar ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat bagi orang lain. Seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan pahala sampai akhir kiamat. Nah, jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelas ya. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.